Halo semuanya, selamat datang di channel Spoiler Indo. Nah, untuk video kali ini aku akan menspoilerkan cerita dari anime Kage no Jitsuri Yokusani Naritakute atau yang dikenal sebagai Shadow Garden. Spoiler ini itu berdasarkan dari light novelnya dan berkelanjutan dari anime season 2-nya. Jadi apabila kalian belum menonton season 2-nya, kalian tonton terlebih dahulu agar tidak bingung untuk kedepannya. Oke, sebelum itu aku akan memperkenalkan karakter-karakter yang ada di videoku kali ini. Yang pertama itu sudah jelas si Chit Kageno, seorang mob dan juga seorang pemimpin dari Shadow Garden. Yang kedua itu adalah si Beta. Beta ini itu member ketiga dari Shadow Garden. Lalu yang ketiga itu ada Akane Nishino, teman sekelas dari Chit Kageno sewaktu di bumi. Seterusnya ada si Akira Nishino, dia adalah kakak dari si Akane. Ada Yudai Saejima, teman sekelasnya, dan si Yuka, guru sekaligus dokter ketiga berada di bumi. Oke, langsung saja kita mulai ya guys ya. Oke guys, jadi ini kelanjutan dari video sebelumnya, menampilkan seorang Akane dan juga teman-temannya yang sedang menjelajahi rumah sakit atau gedung yang tempat Shadow dan juga Beta itu berpijak sekarang guys. Nah, si Akane itu posisinya di bawah Shadow ya guys ya. Tepatnya dia di lantai bawah. Si Shadow dan juga si Beta itu berada di lantai atas. Nah, si Akane dan juga teman-temannya itu mendengar keributan di lantai atas. Jadi si Akane itu memutuskan untuk pergi ke lantai atas. Dia menyuruh teman-temannya agar tidak ikut ya guys ya, karena terlalu berbahaya. Tetapi teman-temannya ini itu bersikeras untuk ikut. Dan pada akhirnya si Akane itu membiarkan mereka juga ikut. Nah, sesampainya di lantai atas, mereka, si Akane dan juga teman-temannya itu kaget melihat darah binatang iblis yang tergeletak di lantai. Si Akane dan teman-temannya itu menyusuri darah-darah tersebut dan tampaklah di sebuah koridor tergeletak binatang-binatang iblis yang sudah mati seperti tetelan tahu. Si Akane dan juga teman-temannya itu cukup terkejut, saking terkejutnya sampai tidak bisa berkata-kata. Disinilah si Akane itu memerintahkan agar memeriksa situasi. Akane dan juga teman-temannya itu memeriksa keadaan sekitar. Disinilah si teman Akane cukup terkejut ya guys ya, bahwa mayat-mayat monster atau binatang iblis ditebas oleh sesuatu yang tajam. Dan lebih anehnya lagi, tebasannya itu cukup rapi guys. Si Akane dan juga temannya itu heran. Sedangkan untuk membunuh binatang iblis itu membutuhkan banyak orang atau banyak kesatria. Untuk sekarang si Akane akan beranggapan bahwa sayatan-sayatan yang sangat rapi ini itu disebabkan oleh cakar atau taring. Bahkan ada yang sampai hancur lebur. Dan pada akhirnya si Akane menamai dalang yang dibalik semua ini dengan sebutan si The Destroy ya guys ya. Di sini salah satu temannya Akane yang masih menginvestigasi menemukan seseorang ya guys ya, tepatnya 2 orang yang tergeletak di lantai. Dengan cepat si Akane menuju ke lokasi. Temannya si Akane itu memeriksa apa yang dibawa oleh orang yang tergeletak tersebut. Oh ya, sebelumnya yang tergeletak ini itu ada 2 orang ya guys ya. Dan yang tergeletak ini itu sebenarnya si Shadow dan juga si Beta ya guys ya. Oke, kita lanjut. Di sini Akane memutuskan untuk membawa mereka berdua. Nah, disinilah si temannya Akane itu memeriksa si Beta guys. Beta, dikarenakan dia itu seorang elf, temannya si Akane itu mengira bahwa si Beta itu seorang awakener. Sebelumnya akan kukasih tahu, seorang awakener atau kebangkitan itu adalah seseorang yang bisa menggunakan sihir dengan tanda-tanda yang berbeda dengan orang sebelumnya. Entah itu misalnya matanya tiba-tiba berubah dari yang biru ke merah, ataupun rambutnya dari hitam ke putih. Pokoknya
akan ada perubahan ketika dia bisa menggunakan sihir. Begitu juga si Beta. Jadi temannya ini menganggap bahwa si Beta itu seorang awakener atau orang yang bangkit. Di sini si Beta dan juga si Shadow tergeletak sambil berpelukan guys. Jadi si Akane itu mengira bahwa keduanya itu harus diangkut dan tidak boleh dipisahkan. Disinilah si Akane itu mengingat kejadian masa lalunya. Masa lalunya itu kalian bisa lihat di season 1 episode 1-nya guys. Kurang lebih seperti itu. Nah, scene pun berpindah menampilkan seorang Akane yang berbicara dengan kakaknya tentang kedua orang tadi. Dan ternyata guys, si Akane dan juga teman-temannya itu keluar tanpa izin. Jadi si kakaknya Akane ingin memberikan hukuman. Pokoknya di sini si Akane dan juga si kakaknya itu berdebat keras guys. Nah, perdebatan itu berakhir dengan seorang yang datang tiba-tiba menyela pembicaraan. Dia adalah si Yuka Sensei. Dia memberitahu bahwa pemuda itu sudah siuman, tepatnya pemuda yang dibawa oleh si Akane. Dan scene pun berpindah lagi menampilkan seorang Shadow ya guys ya, dan juga Akane dan juga kakaknya. Disinilah si Shadow itu memerankan karakter mobnya dengan pura-pura lupa ingatan. Dimana ini? Siapa kalian? Mengapa aku ada bisa di sini? Pokoknya gitu-gitu lah guys ya. Barulah di sini itu si Akane menjelaskan situasinya, dari dia memperkenalkan diri, tempatnya di mana, dan sekarang ada di mana, pokoknya dan seterusnya ya guys ya. Oke guys, jadi sebelumnya aku akan memberitahu si Akane itu memperkenalkan dirinya ya guys ya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Nishino Akane atau Akane Nishino itu sama ya guys ya. Dia adalah ksatria yang ada di sini. Lalu tempatnya itu berada di Universitas Nishino. Tempatnya adalah basis. Basis itu adalah sebuah benteng ya guys ya. Seperti benteng itu yang mempertahankan tentang suatu hal ya guys ya. Seperti mempertahankan keberadaan umat manusia atau sesuatu seperti itulah. Nah, basis tersebut itu bernama Mesia. Mesia ini dibangun untuk melawan binatang iblis yang telah muncul di Jepang. Disinilah si Shadow itu terlihat aneh guys. Universitas Ksatria, lalu seragam. Nah, satu lagi seragam yang dipakai oleh Akane sekarang itu merupakan seragam sekolah biasa. Tetapi ada maknanya guys. Yang memakai seragam sekolah biasa itu merupakan seorang ksatria yang benar-benar bisa bertarung melawan binatang iblis. Intinya yang sudah bangkit lah guys ya, yang bisa menggunakan sihir. Itulah yang dibedakan oleh mereka. Nah, bagi yang tidak memakai seragam, maka itu dia tidak bisa bertarung. Nah, di sini tuh si Yuka Sensei dapat menyimpulkan bahwa si Minoru atau tepatnya si Shadow itu kehilangan ingatan. Yang dia ingat itu hanya seorang nama, dan namanya itu adalah Minoru. Disinilah si Akane itu cukup terkejut dengan nama Minoru. Dia teringat akan sesuatu. Pokoknya karena itu hanya perasaannya dia saja, jadi dia lebih khawatir kepada gadis yang dibawa oleh si Minoru tersebut. Dan disinilah si Shadow itu pura-pura panik ya guys ya. Disinilah si Shadow sambil panik menjelaskan bahwa gadis yang bersama dia itu bernama Natsume. Dia adalah seorang adik dari seorang Minoru ya guys ya. Dia menjelaskan sambil melakukan acting bahwa dia itu lagi panik guys. Disinilah si Akane itu menenangkan si Minoru. Dan ternyata Natsume itu tidur di sebelahnya, tepatnya di ranjang yang berbeda, ranjang rumah sakit. Oh ya guys, sebelumnya ini rumah sakit yang dimasuk di sini itu merupakan seperti UKS yang ada di sekolah guys. Nah, si Shadow tepatnya si Minoru itu cukup tenang guys, lega lagi tuh kan, karena si Natsume ini baik-baik aja. Disinilah si Akane itu menjelaskan bahwa Beta itu maksudnya si Natsume itu karakteristiknya
seperti seorang yang sudah bangkit. Disinilah si Akane itu menjelaskan apa itu seorang yang sudah bangkit dan lain-lainnya ya guys ya. Pokoknya kalian bisa mendengarkan penjelasanku yang sebelumnya. Pokoknya si Minoru ini itu menjelaskan Natsume itu tidak bisa berbicara ya guys ya. Barulah si Yuka Sensei menenangkan si Minoru bahwa dianya sendiri yang akan merawat adiknya. Tetapi seseorang yang di belakangnya selama ini, tepatnya kakaknya si Akane, itu mengajukan diri agar merawat si Natsume guys, sampai si Natsume itu bisa berbicara lagi. Di sini Akane dan juga yang lain-lainnya itu keluar ruangan. Setelah keluar ruangan, si Akane itu menanyakan apa yang bakal dilakukan oleh dianya kepada mereka berdua ya guys ya. Tetapi si kakaknya ini itu diam saja. Dan scene pun berpindah menampilkan si Beta yang sadar ketika dipanggil oleh si Sado. Di sini si Beta itu cukup kagum banget karena si Beta nggak habis pikir bahwa si Sado itu sudah menguasai bahasa Jepang, tepatnya bahasa dunia ini. Pokoknya di sini tuh si Beta kagum banget sampai memuji-muji si Sado. Tetapi Sado malah berkeringat dingin. Tetapi si Beta menganggap bahwa itu merupakan getaran tubuh yang dijelaskan oleh Sado sebelumnya. Disinilah si Beta menanyakan apa yang sudah dibicarakan. Nah, di sini dijelaskan bahwa si Sado itu merupakan Minoru dan si Beta itu merupakan Natsume dan kita bersaudara. Itulah yang dibilang si Sado. Dan pada akhirnya si Beta itu mengambil kesimpulan bahwa si Beta akan mengumpulkan informasi dari dalam, sedangkan si Sado akan mengumpulkan informasi dari luar tentang cara untuk kembali ke bumi. Scene pun berpindah menampilkan seorang Sado yang keluar menikmati pemandangan yang sangat indah, gedung-gedung yang hancur, jalan yang berkerikil, dan lumut-lumut yang sudah tumbuh di gedung-gedung yang sudah hancur guys. Disinilah Sado tuh happy banget karena dia berhasil keluar sambil ingin mencari info ya guys ya. Disinilah si Sado tiba-tiba teringat apa yang bakal dilakukan hal keren ketika dia berada di Jepang ini. Tentunya dengan penampilan Sado ya guys ya. Setelah itu si Akane itu menyapa si Minoru guys. Disinilah si Minoru itu pura-pura lupa ingatan lagi. Disinilah si Akane dan juga si Sado itu berbincang-bincang guys. Pokoknya masih daerah basis Mesia ya guys ya. Dijelasin lah itu bla 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 ya kan. Dan pada akhirnya si Sado bertanya guys ya, apa yang sebenarnya terjadi pada dunia ini. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Dan apabila kalian suka, silahkan kalian like ya guys ya, subscribe dan juga komen apapun itu. Karena dengan kalian men-like atau men-subscribe, bahkan mengkomen apapun itu, baik itu pujian, hujatan, atau apapun, itu sangat membantu aku dalam algoritma YouTube. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys ya. Bye bye.